ada lebih dari 60 nama samaran gula pada label makanan, termasuk sukrosa, fruktosa, dan maltodextrin. Konsumen yang tidak waspada beresiko konsumsi gula berlebih tanpa menyadarinya. Penelitian sebut ini dapat tingkatkan resiko diabetes tipe 2 hingga 26%. Jangan lengah, mari pelajari lebih banyak bersama Life. Live in fullness to eternity. Sembilan fakta gula tersembunyi dan cara hindarinya. Dalam era makanan olahan modern, gula telah jadi komponen yang hampir tidak terhindarkan dalam diet kita sehari-hari. Namun, konsumsi gula berlebih telah terbukti jadi salah satu faktor utama dalam tingkatkan berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari kita tidak menyadarinya. Untuk itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita akan beberapa fakta penting tentang gula tersembunyi ini. Harapannya tentu agar sahabat Life bisa buat pilihan makanan yang lebih sehat nantinya. Berikut 9 fakta gula tersembunyi dan tips cara menghindarinya. Fakta pertama, gula miliki banyak nama samaran. Benar, salah satu tantangan terbesar dalam menghindari gula tersembunyi adalah karena banyaknya nama samaran yang digunakan oleh produsen makanan. Penelitian sebut ada lebih dari 60 nama berbeda untuk gula yang mungkin muncul pada label makanan. Sahabat Life boleh lihat, ini ada 10 nama samaran umum dari gula. Mulai dari sirup jagung tinggi fruktosa hingga kepada jus buah konsentrat. Silakan sahabat Life kenali dan bisa dicoba cocokkan pada label makanan yang akan kita beli. Kenapa penting kita kenali nama-nama ini? Ya karena dengan kita kenali nama-nama ini, itu sudah jadi langkah pertama yang penting agar kita bisa hindari konsumsi gula berlebih. Fakta kedua, gula tersembunyi ada di mana-mana. Sahabat Life, kita harus tanamkan di pikiran bahwa gula tidak hanya ditemukan dalam makanan yang jelas-jelas manis seperti permen atau cake. Kenyataannya, ada banyak makanan yang kita anggap sehat atau rendah lemak, justru sebenarnya ada gula tambahan dalam jumlah signifikan di sana. Contohnya nih, yogurt rendah lemak. Walau rendah lemak, hati-hati, ada gula tambahan juga di sana. Kemudian sereal sarapan, ada juga gula tambahan, juga di saus salad. Jadi makanan buah dan sayur, kalau memang mau ditambah saus saladnya, jangan banyak-banyak. Roti gandum utuh pun ada yang ditambahkan gula tambahan di sana. Pada minuman olahraga juga ada tambahan gulanya, apalagi dalam jus buah kemasan, banyak tambahan gulanya di sana. Dan konsumsi rutin jenis-jenis produk ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 38%. Intinya sahabat Life, mari lebih waspada. Karena sudah ada sebuah studi yang temukan bahwa ada 74% produk makanan olahan di supermarket yang mengandung gula tambahan. Ini menekankan pentingnya kita untuk baca label kemasan dengan cermat. Bahkan pada produk-produk yang kita anggap sehat sekalipun. Nah, selain kita waspada, berbagai nama samaran gula ini penting juga kita perhatikan posisinya dalam daftar bahan. Ingat, bahan dicantumkan berdasarkan jumlahnya dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Artinya, yang tercantum paling atas adalah yang kandungannya paling tinggi. Fakta yang ketiga, gula alami versus gula tambahan. Sahabat Life, penting untuk kita pelajari bahwa sumber gula kita itu ada yang disebut gula alami dan ada juga yang disebut gula tambahan. Penting untuk sahabat Life tahu bedakan antara gula alami yang terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, umbi-umbian, dan kacang-kacangan dengan gula tambahan yang sengaja ditambahkan selama proses produksinya. Nah, kalau gula alami itu biasanya datang bersamaan dengan serat dan berbagai vitamin dan mineralnya. Itulah yang bantu tubuh metabolismenya dengan lebih baik.
Tapi sebaliknya, kalau yang disebut gula tambahan, ini seringkali hanya berikan kita kalori kosong tanpa nilai nutrisi yang signifikan di sana. Contoh jenis tambahan gula tambahan itu yang ada di cake, madu, gula pasir, dan sirup. Dengan kata lain, akan selalu lebih baik untuk kita pilih sumber gula dari jenis gula alami bagi kebutuhan energi tubuh kita. Tapi ingat, sangat penting kita garis bawahi di sini bahwa walau gula alami lebih baik dari gula tambahan karena tidak mengandung bahan kimia tambahan lainnya, tapi gula alami juga hanya akan tidak berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar saja. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata salah satu contohnya, menurut World Health Organization, gula tebu yang adalah jenis gula alami memiliki kandungan gula sebanyak 95 hingga 98%. Sedangkan jika dibandingkan dengan gula pasir yang adalah jenis gula tambahan, hanya mengandung 50 hingga 60% kandungan gulanya. Dengan kata lain, gula alami justru yang mengandung kadar gula yang lebih tinggi dibanding dengan gula tambahan. Tapi kenapa lebih sehat? Itu tentunya karena ada peran serat di sana. Jenis serat inilah yang sangat membantu dalam proses perlambatan penyerapannya. Untuk itu, mari pilih jenis makanan utuh dan protein tanpa olahan yang terbukti tidak mengandung gula tambahan. Namun kaya akan nutrisi penting lainnya seperti serat, vitamin, dan mineral. Fakta keempat adalah dampak gula pada kesehatan. Kalau kita lalai dan sering konsumsi jenis gula tambahan ataupun gula alami tapi sudah sangat berlebih, resikonya itu nyata sahabat life. Karena konsumsi gula berlebih telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan. Selain meningkatkan resiko obesitas dan diabetes, konsumsi gula tinggi juga dapat tingkatkan resiko penyakit jantung, bisa percepat penuaan kulit dengan menyebabkan glikasi, suatu proses yang merusak kolagen dan elastin kulit kita. Bahkan bisa tingkatkan resiko katarak sebesar 42%. Tingkatkan resiko kita terkena beberapa jenis kanker, bisa tingkatkan resiko penyakit inflamasi kronis seperti artritis reumatoid hingga 40%. Sakit asam urat bisa pengaruhi kesehatan mental dan bahkan tingkatkan resiko depresi, hingga bisa ganggu mikrobioma usus kita. Intinya, sudah nyata dampak kelebihan konsumsi gula. Penting untuk kita waspada dan cegah dampaknya. Fakta kelima, gula dan kecanduan. Benar sahabat life, penelitian tunjukkan bahwa gula ternyata bisa memiliki efek yang mirip dengan obat-obatan adiktif pada otak kita. Karena dengan kita konsumsi gula, ini bisa merangsang pelepasan hormon dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan reward kita. Nah, perasaan bahagia atau senang inilah yang jadinya sebabkan siklus kecanduan di mana orang terus mencari makanan manis agar bisa dapat high dopamine atau feeling good ini. Namun penting untuk diingat sahabat life, kesenangan sementara ini tidak seharusnya hilangkan keinginan atau tujuan kita agar tetap peroleh umur panjang yang berkualitas. Fakta berikutnya, fakta keenam adalah gula dan peradangan. Benar, ternyata ada hubungan langsung dari konsumsi gula berlebih dengan peradangan kronis pada tubuh kita. Yang ujung-ujungnya peradangan kronis ini bisa jadi pintu untuk berbagai kondisi kesehatan, termasuk penyakit jantung, kanker, dan penyakit autoimun. Sebuah studi menemukan bahwa konsumsi minuman manis setiap hari bisa tingkatkan marker peradangan dalam darah kita dengan cukup signifikan, yaitu sebesar 87%. Fakta ketujuh adalah gula dan resistensi insulin. Konsumsi gula tinggi secara konsisten dapat sebabkan resistensi insulin kita. Apa sih resistensi insulin ini? Nah, ini adalah satu kondisi di mana sel-sel tubuh kita bisa jadi kurang responsif terhadap insulin. Apa akibatnya? Akibatnya ya kadar gula darah kita meningkat tinggi dan akhirnya berujung bisa terkena diabetes tipe 2. Bahkan ada sebuah studi jangka panjang yang menemukan bahwa
Orang yang mengkonsumsi 1 hingga 2 porsi minuman manis per harinya memiliki resiko 26% lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang jarang mengkonsumsinya. Fakta ke-8 adalah gula dan penurunan kognitif. Benar, konsumsi gula tinggi telah dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif dan peningkatan resiko demensia. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer's dan Demensia menemukan bahwa konsumsi gula tinggi dikaitkan dengan atrofi hipokampus, di mana area otak yang penting untuk memori kita bisa menyusut. Untuk itu, penting bagi sahabat Life yang akan menghadapi ujian sekolah untuk hindari yang manis-manis untuk ingatan yang lebih tajam. Fakta ke-9 adalah gula dan kesehatan gigi. Ini pasti sudah tidak lazim di telinga kita. Dari kecil sering disebut gula adalah musuh utama kesehatan gigi. Mengapa begitu? Ya karena bakteri di mulut memfermentasi gula yang bisa nantinya hasilkan asam yang merusak email gigi kita dan sebabkan lubang gigi. World Health Organization merekomendasikan agar asupan gula bebas tidak boleh lebihi 10% saja dari total asupan energi harian kita demi bisa kurangi resiko gigi berlubang. Mitos atau fakta? Semua jenis makanan mengandung gula. Itu adalah fakta. Memang ya, tidak semua makanan isinya itu gula secara langsung. Tapi pada dasarnya, dalam sintesis, semua jenis makanan entah yang mengandung karbohidrat, protein ataupun lemak, semuanya nantinya akan bisa diproses tubuh dan jadikan itu gula bagi tubuh untuk digunakan sebagai energi kita. Khususnya bagi protein dan lemak, cara diubah jadi glukos itu melalui proses yang disebut gluconeogenesis. Tapi ingat sahabat Life, proses ini bukanlah jalur utama tubuh untuk peroleh gula bagi energi kita. Itu artinya protein dan lemak bisa diubah jadi glukos atau sejenis gula untuk digunakan sebagai energi kita hanya jika asupan karbohidrat tubuh kita sangatlah rendah. Baiklah, sebagai closing statement kita, sahabat Life harus ingat, perubahan tidak perlu drastis. Dengan pengurangan bertahap dan konsumsi gula ini bisa beri manfaat kesehatan jangka panjang yang signifikan. Dengan kita bisa kenali berbagai nama samaran gula, pahami dampaknya terhadap kesehatan kita, dan menerapkan strategi praktis untuk mengurangi konsumsinya, kita dapat mengambil langkah signifikan menuju gaya hidup yang lebih sehat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.